Selamat pagi good listener, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap kabarnya selalu baik-baik saja ya. Saya Titik Pradita akan menemani Anda hari ini Senin tanggal 30 Juni 2025 dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti, tentunya di acara yang kita tunggu yaitu Radio Talk. Yang kebetulan hari ini temanya adalah si gagah PSC 119. Silakan nanti Anda bisa bertanya-tanya melalui WA interaktif kami di 0851 6128 0929. Oke, good listener dan wargi Cimahi, ini udah pada tahu belum sih si gagah PSC 119? Yang belum tahu, yuk kenalan lebih dalam lagi karena hari ini saya kedatangan seseorang yang akan mengupas tuntas tentang si gagah PSC 119. Ada Ibu Siti Sopiah SKM, MM sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda atau Subkoordinator Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lancar perjalanan ke sini. Lancar, oke. Dari tadi nih kita ngomongin si gagah PSC 119 ya. Sebetulnya apa sih PSC 119 itu dan apa tujuannya Ibu? PSC 119 itu adalah layanan kegawat daruratan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kecacatan dan angka kematian dalam keadaan gawat darurat, kemudian untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ya. Jadi itu adalah tujuannya ya. Kemudian kalau untuk fungsi PSC 119 itu apa ya Bu ya? Pemberi pelayanan kepada pasien, pasien gawat darurat atau yang penelepon ke 119. Kemudian selain itu evakuasi pasien. Ya, kalau misalkan di suatu tempat terjadi kejadian, PSC 119 mengevakuasi pasien. Kemudian selain itu memberikan pertolongan pertama pada pasien atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu mungkin itu fungsinya. Untuk fungsinya adalah pemberi pelayanan korban ya. Oke. Dan untuk Anda good listener yang nanti mau bertanya-tanya, silakan bisa melalui 0851 61 28 0929 di hari ini Senin 30 Juni 2025. Kalau tugasnya dari agen PSC itu apa Bu? Pertama menerima panggilan ya yang masuk ke 119. Kemudian mengkoordinasikan dengan pelayanan kesehatan, misalkan memberikan informasi ke rumah sakit di Kota Cimahi atau puskesmas di Kota Cimahi. Kemudian tempat tidur misalkan, contohnya misalkan mau ke rumah sakit nih, kira-kira rumah sakit apa nih yang kosong gitu ya, misalkan dia sebagai pasien BPJS ya. Itu kita bisa informasi dari PSC 119. Kemudian ini untuk informasi tentang darah misalkan bisa. Nanti kami dari PSC akan mengkoordinasikan dengan PMI atau kalau di sini ya ada UTDRS di rumah sakit. Nah kami bisa mengkoordinasikan. Gitu. Jadi lebih lengkap ya Bu ya, memberikan informasi misalnya ingin mengetahui stok darah ya Bu ya, bisa juga ke agen PSC 119. Cara mengakses layanan PSC 119 itu bagaimana Bu? Kita bisa dengan langsung ngetik 119. Nah setelah itu nanti ada jawaban apakah lokasi ya untuk bisa diakses gitu. Kalau misal iya berarti tekan 1. Setelah itu untuk kegawat daruratan tekan 0. Nah langsung nyambung ke agennya PSC 119 Cimahi ya. Nah kalau misalkan kejadiannya ada di luar Cimahi, misalnya Kota Bandung, nanti akan nyambungnya ke Kota Bandung. Ya, kalau lokasinya di
penyaktupan gitu. Oke. Kemudian selain itu bisa dengan mengakses ke 112 ya. Kita sudah berkolaborasi dengan 112 ya, yang itu dari Diskon Info ya. Kalau masuk ke 112 nanti dari 112 akan menghubungi kami 119. Kemudian bisa dengan WA juga. Kita sudah punya nomor WA 08 232323 8119. Itu mungkin ada 3 nomor yang bisa diakses untuk menghubungi 119. Jadi untuk warga Cimahi yang ingin mengakses layanan PSC, silakan bisa menelepon ke 119, lalu ketik 1 untuk melihat lokasi penelepon, kemudian ketik 0 untuk gawat darurat medis, atau 8 untuk layanan konsultasi kejiwaan yang langsung akan terhubung ke NCC ya Bu ya. Atau bisa menelepon ke call center Cimahi Campernik di 112 atau ke hotline WA-nya di 0823 2323 8119. Saya ulangi lagi ya, 0823 2323 8119. Kita dengarkan dulu sebuah lagu. Kita istirahat dulu ya Bu ya, untuk kita masuk ke sesi kedua, dan nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di Radio Talk hari ini, hari Senin tanggal 30 Juni 2025, mengambil tema Si Gagah PSC 119 bersama Ibu Siti Sophia. Seperti yang sudah kita dengarkan bahwa PSC atau Public Safety Center 119 ini adalah layanan kegawat daruratan kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kecacatan dan kematian pada kejadian gawat darurat serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, nanti Anda bisa mengakses layanan PSC itu. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi, dengan menelpon ke 119, lalu ketik 1 untuk melihat lokasi penelepon, lalu ketik 0 untuk gawat darurat medis, atau 8 untuk layanan konsultasi kejiwaan yang langsung akan terhubung ke NCC, atau bisa menghubungi call center Cimahi Campernik di 112 atau hotline WA di 0823 23 23 8119. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, nanti boleh ya, saya buka WA interaktif di 0851 6128 0929. Ibu, kita lanjutkan lagi ya pembicaraan kita seputar PSC, yang diberikan layanan apa saja dari PSC ini? Layanannya pertama prarujukan. Kemudian pelayanan kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas. Kemudian kegawat daruratan, misalkan di rumah ada kejadian di rumah, itu bisa menghubungi ke 119. Kemudian bisa konsultasi, bisa tuh kita layanan. Kemudian medical event, misalkan kalau mau mau ada kegiatan apa-apa gitu, kegiatan misalkan kegiatan yang besar, nanti kan perlu P3K nih. Nah, itu bisa mengajukan ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Nanti Dinas Kesehatan Cimahi menugaskan PSC-nya untuk pelayanan P3K-nya dari PSC gitu. Selain itu mungkin untuk layanan ambulan juga bisa. Ya, kalau kita membutuhkan ambulan bisa menghubungi ke 119 atau selain ambulan kegawat daruratan, misalkan bisa ambulan untuk ada ambulan transport juga kan. Nah, bisa juga ke 119, atau misalkan ini perlu ambulan untuk jenazah juga bisa menghubungi 119, nanti kami akan mengkoordinasikannya. Gitu. Kalau yang di rumah ini misalnya kayak ada ular atau apa, itu bisa nggak?
Nah, kalau ada ular biasanya masuknya tuh ke 112. Oh, ke 112 ya. Ke 112. Nah, nanti dari 112 itu bukan ke kami nanti, bukan ke 119 ininya gitu ya, meneruskannya, tapi ke damkar. Kalau damkar ya, oke. Jadi untuk Anda sekali lagi jangan khawatir, ini lengkap sekali ya Bu ya. Silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Kemudian contoh kegawat daruratan yang dilakukan PSC 119 itu contohnya apa aja ya Bu ya? Contohnya misalkan kan ada panggilan masuk ya ke 119. Nah, nanti dari agennya itu langsung sebelum kita turun ke lapangan, jadi dipandu dulu si penelponnya itu setelah menanyakan misalkan lokasinya di mana, kemudian pasiennya siapa gitu ya, kemudian berapa orang yang terlibat di situ. Nah, kemudian menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi harus menyimpan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti setelah itu kan nanti kami siap-siap untuk turun. Jadi nanti kami koordinasikan kalau misalkan keadaan gawat darurat, nah itu mungkin yang diturunkannya itu ya ambulan dari PSC ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk mengantar pasien ke rumah sakit, itu nanti kita koordinasikannya dengan layanan siaga. Layanan siaga yaitu dari kelurahan, ambulan kelurahan. Itu contohnya. Iya. Oke, ada penelpon WA nih, ada yang sudah bertanya ke sini. Saya pernah mengantar kerabat ke IGD sebuah rumah sakit. Karena pingsan. Katanya beliau mengidap diabetes, tapi disuruh ke rumah sakit Dustira. Tadinya dari rumah sakit Baros. Alasannya tidak ada alat yang memadai. Di rumah sakit Dustira ditangani, kemudian disuruh ranap. Tapi disebutkan kamar penuh, lalu disuruh mencari ke rumah sakit lain. Akhirnya ke rumah sakit Kasih Bunda, di sana bisa dirawat. Untuk kasus seperti itu, bisakah dibantu oleh PSC biar pasien atau terutama dalam kondisi pingsan lemah tidak dibawa ke sana ke sini atau pindah-pindah ke rumah sakit? Ya, bisa. Jadi misalkan pasien nelpon dulu ke 119, kira-kira nih rumah sakit mana yang bisa nerima pasien tersebut gitu. Nanti kami dari PSC Kota 119 akan menghubungi rumah sakit ketersediaan ruang rawatnya gitu. Oke, jadi bisa ya. Bisa. Jadi supaya enggak kasihan gitu ya, lagi dalam kondisi seperti itu masih harus dibawa ke sana ke sana ke sini ya Bu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan sebentar. Ada penelpon? Halo? Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ya, halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa, Ibu? Dengan Rini, Mbak, di Cimahi Selatan. Ibu Rini di Cimahi. Oke, Ibu Rini silakan pertanyaannya. Ya. Ini mau tanya, kan kalau tadi katanya PSC ini menangani kegawat daruratan gitu ya. Kalau misalnya saya kebetulan di rumah ada adik yang sakit dan mengidap kanker ya. Nah, ini sewaktu-waktu kadang suka kambuh gitu, sakit di bagian perutnya. Ini kalau misalnya ini kan sifatnya bukan kecelakaan atau apa ya, tapi kambuhnya pasien yang memang mengidap penyakit tertentu gitu. Nah, kalau misalnya sedang kambuh gitu, ini bisa nggak kita minta bantuan PSC ini, terutama untuk misalnya ngangkut dari ambulans dari rumah ke rumah sakit gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, ini berhubungan nggak dengan layanan BPJS?
misalnya kan kalau misalnya BPJS itu harus rujukan dulu, harus Vaskes 1 dulu dan sebagainya. Ini kalau misalnya kita mengakses PSC ini berhubungan nggak dengan layanan BPJS yang prosedurnya seperti itu gitu, harus ke Vaskes 1 dulu misalnya atau gimana? Oke. Gitu. Iya, segitu saja. Iya, segitu aja. Ya, terima kasih Ibu Rini. Terima kasih. Oke, Ya. jadi adiknya ini katanya sakit kanker nih Bu. Jadi bisa nggak kalau sewaktu-waktu kambuh gitu menghubungi PSC? Bisa. Bisa Ya. ya. Jadi bisa langsung menghubungi. Ya, pasien keluarga pasien bisa menghubungi 119. Kemudian nanti kami akan mengkoordinasikan dengan ambulan siaga. Ambulan Ya, siaga. kalau itu kan mungkin kalau bukan karena kasus gawat darurat, ya itu kami bisa menurunkan ambulan transport, yaitu contohnya ambulan laga, ya, ambulan layanan siaga di kelurahan. Itu bisa. Kalau dari PSC, ya, kalau ambulan PSC kan kita hanya punya satu ambulan, ya, yang ambulan emergensi itu ya hanya punya satu ambulan. Jadi itu dipakainya itu kalau kasus gawat darurat, misalkan kecelakaan perlu pertolongan segera ke rumah sakit, ya. Nah itu kita turunkannya PSC, ambulan yang ada di PSC gitu. Tapi kalau hanya untuk mengantar ke rumah sakit itu dari ambulan kelurahan. Nanti kami akan akan mengkoordinasikan dengan kelurahan. Jadi wilayahnya di wilayah mana, nanti kami akan menghubungi kelurahan. Oke, jadi itu ya buat Ibu ini. Pertanyaan yang kedua berhubungan dengan layanan BPJS nggak? Nah, kalau misalkan ya gawat darurat itu kan kalau untuk ke rumah sakit itu kalau kasusnya bukan gawat darurat, menurut dokter ya, menurut dokter, diagnosa menurut dokter, nah itu tidak akan berlaku BPJS-nya. Kalau bukan gawat darurat, ini langsung mau ke UGD, itu tidak bisa dipakai BPJS-nya. Jadi kalau untuk gawat darurat pengen langsung ke rumah sakit itu memang harus dalam keadaan gawat darurat. Nah, cuma mungkin kalau misalkan ya perlu kita tuh nggak tahu kan gawat darurat apa enggak sih gitu ya. Kalau pasien kan nggak tahu yang dimaksud dengan gawat darurat pasien kadang-kadang dengan diagnosa dokter kadang-kadang berbeda ya. Kalau misalkan kalau menurut pasien diare udah berkali-kali itu gawat darurat menurut pasien, tapi kalau menurut medis misalkan kalau tidak mengancam jiwa itu tidak termasuk gawat darurat. Jadi bisa menelepon ke 119, nanti kami akan turun ke sana melihat kondisi pasiennya. Kalau memang gawat darurat itu dirujuk ke rumah sakit. Kalau bukan gawat darurat itu mungkin besoknya bisa kami arahkan untuk ke FKTP atau ke puskesmas. Oke, ya jadi itu ya buat Ibu Rini yang tadi sudah telepon. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu dan sudah puas ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kejadian tempat kejadiannya tidak bisa dilalui dengan mobil ambulan, ini bagaimana cara menanganinya? Ya. Sekarang kami sudah mempunyai 3 motor ambulan, ya, ambulan transport maksudnya, udah punya 3. Jadi kita bisa mengakses ya rumah atau lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan mobil ambulan. Tetapi kalau misalkan pasiennya itu gawat darurat, ya perlu evakuasi dengan mobil ambulan. Nah itu bisa nanti mobil ambulannya kita simpen di jalan, kemudian kita masuk, nanti bisa dibawa oleh ambulan. Tapi kalau memang pasiennya bukan gawat darurat, masih bisa menggunakan motor, kita menggunakan motor. Oke, jadi sudah memiliki 3 motor ambulan ya Bu ya. Kemudian apakah informasi yang perlu disediakan saat menghubungi PSC 119? Ya,
pertama kita nanti menanyakan lokasinya di mana gitu ya. Ya lokasinya di mana yang akurat ya. Biasanya bisa dengan Sherlock ya ke kami. Kemudian terus siapa ya pasiennya itu siapa gitu, atau misalkan berapa orang gitu, kejadiannya apa, nah kronologisnya seperti apa, nah itu mungkin harus disiapkan. Nah untuk selanjutnya mungkin kita apalagi untuk yang punya BPJS kan kita harus dia siapkan dulu misalkan kartu BPJS atau KTP-nya gitu ya. Jadi identitas pasiennya harus kita siapkan dulu gitu. Oke. Jadi identitasnya memang harus disiapkan ya, untuk lebih lengkapnya ya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari WA ya, dari 08516128 sekian. Ini layanan 119 tuh ada di semua daerah nggak ya? Atau hanya di wilayah tertentu saja? Dari Tri ini. Kalau di di Jawa Barat ya, itu rata-rata semua sudah ada ya, sudah ada. Nah dulu Jawa Barat itu kalau kami Cimahi ya, mulainya itu dulu tahun 2021 itu pertama ada PSC di Cimahi. Nah itu kebetulan itu kan kami anggarannya itu kan dari provinsi. Nah itu di tahun 2021 semua kabupaten kota se-Jawa Barat itu memiliki PSC. Nah yang anggarannya dari provinsi. Nah setelah sampai dengan tahun 2023 itu 2023. Jadi hanya call centernya saja kalau di Cimahi, hanya call centernya saja. Nah kalau mungkin kalau di Kota Bandung ya udah dengan evakuasi udah lebih lengkap lah kalau di Kota Bandung, karena kalau Kota Bandung kan udah UPTD. Kalau Cimahi itu baru call centernya aja sampai dengan tahun 2023. Nah setelah 2024 nah baru kita udah komprehensif, udah bisa dengan penanganan langsung ke lokasi kejadian, evakuasi pasien, kemudian udah lebih lengkap lah gitu ya. Nah itu, kalau dari tahun 2024 itu mungkin ada beberapa yang kabupaten kotanya yang maksudnya itu nggak lanjut. Kalau Cimahi kan langsung lanjut ya, begitu putus dengan provinsi langsung lanjut dengan biayanya dari APBD ya. Kalau kita jadi nggak ada nggak kepotong gitu langsung. Nah ada beberapa kabupaten kota yang berhenti. Nah kalau kabupaten kota yang berhenti tidak ada PSC-nya, itu biasanya disambungkan ke PSC yang terdekat. Dari NCC biasanya langsung ke NCC dulu, baru disambungkan ke PSC yang terdekat. Kalau kabupaten kotanya tidak ada PSC. Ya itu ya untuk pertanyaan dari Mbak Tri yang ada di Cimahi yang sudah bertanya. Mudah-mudahan puas ya jawabannya. Ada satu lagi nih Bu, pertanyaannya, apa layanan 119 itu bebas pulsa dari Siska? Bebas pulsa ya. Bebas pulsa, bebas kuota. Bebas pulsa, bebas kuota. Good listener, sesaat lagi kita akan ngedengerin dulu lagu ya. Kita istirahat dulu ya Bu ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio masih di Radio Talk. Hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025, dan kita masih mengangkat tema si gagah PSC 119 ya. Yang ingin mengakses layanan PSC, sekali lagi saya infokan, ada di nomor teleponnya, di nomor WA ya, di hotline WA-nya di 0823238119. Oke, kita kembali lagi ke Ibu Siti Sophia. Mau nanya nih, apakah fungsi ambulan emergensi dan ambulan transport nih Bu? Ada beberapa jenis ambulan ya, diantaranya yaitu ambulan emergensi dan ambulan transport. Kalau ambulan emergensi itu ambulan untuk digunakan pada kasus gawat darurat. Ya. Nah kalau ambulan transport itu digunakan untuk mengantar pasien, misalkan dari rumah ke rumah sakit, atau misalkan dari
dari rumah sakit. Kalau yang transport itu ya biasanya dari kejadian, misalkan kalau misalkan tidak perlu penanganan gawat darurat bisa diantar ke rumah, bisa gitu, dari rumah sakit ke rumah atau dari rumah ke rumah sakit, itu bisa. Itu untuk ambulan transport. Ambulan transport ya. Oke, kalau ambulan PSC ini bisa untuk antar jenazah nggak, Bu? Ambulan PSC bukan ambulan, masuknya bukan ambulan termasuk ambulan jenazah ya. Kalau ambulan PSC masuknya ambulan emergency yang tidak boleh mengangkut jenazah. Tetapi kalau misalkan warga Cimahi membutuhkan layanan untuk jenazah, ambulan jenazah, itu bisa melalui PSC juga bisa. Nanti kami akan mengkoordinasikan ke layanan siaga kelurahan atau ambulan-ambulan swasta ya yang berjejaring dengan kami gitu. Oke, jadi ambulan PSC itu ambulan jenazah tuh bukan itu ya? Ya, bukan masuk ke ambulan emergency kan gitu. Oke. Kalau ada biaya nggak yang harus dikeluarkan pasien ini? Oh, tidak ada. Kami tidak memungut biaya apapun. Gratis untuk layanan PSC 119. Free ya? Free. Oke, jadi untuk Anda yang bertanya apakah ada biaya yang harus dikeluarkan, tidak ada ya, free. Kalau PSC 119 Kota Cimahi ini berdirinya kapan, Ibu? Tahun 2021 pertama kita melayani gitu. Nah, itu dari tahun 2021 sampai 2023 itu kami hanya call center saja. Jadi kita hanya mengkoordinasikan gitu. Tidak turun ke lapangan karena pekerjanya juga atau izinnya juga kita hanya memiliki 4. Kalau sekarang kan udah ada 12 izinnya. Oke. Jadi berdirinya mulai tahun 2021 ya, nah, hanya call center. Ya, kemudian kita diresmikan launchingnya untuk PSC Kota Cimahi itu baru tahun 2024. Setelah kita berdiri PSC Cimahi gitu, di launchingnya itu tahun 2024. Oke. Kalau PSC 119 Kota Cimahi petugasnya ada berapa nih, Bu? Oh, ada 12. Ada 12 orang. Ada 12, ya? 8 itu perawat, kemudian 3 itu bidan, 1 driver. Driver ambulan ya. Semuanya ini ya sudah punya sertifikasi, jadi sudah punya sertifikat kegawat daruratan itu semuanya. Oke. Branding yang sudah dilakukan oleh PSC 119 Kota Cimahi selama satu tahun terakhir apa nih, Bu? Nah, dari tahun 2024 ya, setelah kita mandiri gitu ya. Setelah kita mandiri, kita sudah punya 8. Pertama kita punya 8 dulu ya di tahun 2024 agennya itu. Nah, kami udah mulai sosialisasi gitu sehingga PSC sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita mempunyai IG yang bisa diakses ya, kemudian TikTok juga bisa, kita punya ya, kemudian layanan lain seperti kita udah turun ke lapangan gitu, udah sering melaksanakan kegiatan pada medical event, jadi udah lebih dikenal. Kalau TikToknya apa, Ibu? TikToknya TikToknya PSC, nah ini PSC pada follow ya, PSC 119 Cimahi, PSC itu untuk IG-nya ya. Kemudian untuk TikTok PSC 119 Kota Cimahi. Oke, jadi untuk Anda pengguna TikTok silahkan bisa follow PSC 119 Kota Cimahi, dan untuk pengguna IG juga PSC 119 Cimahi ya. Oke, ini kita kembali ke WA, Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Sri ini. Ibu Sri, kalau 119 itu ada, ini sebenarnya udah dijawab ya, Bu ya, tapi kita nggak apa-apa deh. Kalau 119 ada WA-nya nggak ya, Bu? Atau hanya telepon saja katanya kayak gitu? Ada, yang tadi 082 08232323 ya, 23 3 kali, kemudian 8119. Saya ulangi ya, yang lagi mendengarkan nih, hotline WA-nya di 082323
0812381119 ya. Mudah-mudahan Ibu Sri ini sudah ngedengerin dari tadi ya, karena kita sudah menjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada dari Dio Cimahi. Jadi PSC 119 itu semacam tim medis kayak di drakor The First Respondent ya. Keren. Iya dari Oke, dari Vira juga ada ini. Selamat siang Ibu, katanya apakah PSC 119 hanya ada di Cimahi Kota? Ini juga sudah dijawab tadi ya. Atau bisa juga menjangkau ke Cimahi pelosok? Bertanya dengan nada lembut. Gimana nih Bu? Ada di Kota Bandung juga ada, Kabupaten Bandung ada, KBB ada. Oke, jadi ada ya dari selain di Cimahi juga di Kota Bandung juga sudah ada. Oke, dan ada dari ini ada satu lagi nih Bu, dari Bambang. Selamat siang Ibu, mengingat layanan ini gratis, siapa saja yang boleh menggunakan layanan gratis PSC 119? Apakah semua kalangan masyarakat juga bisa, katanya? Jelas bisa. Bisa ya? Siapapun bisa mengakses 119. Oke, jadi siapapun bisa karena ini layanannya gratis dan pastinya untuk Anda semua ya. Dan kita ke penelpon dulu. Oke, nggak ada ya. Oke, ya udah kalau gitu kita dengerin lagu dulu. Yang satu ini kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 92,9 FM Mix Radio, masih di Radio Talk di edisi tema hari ini Si Gagah PSC 119 ya, bersama Ibu Siti Sophia. Berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, Ibu, ini harapan atau himbauan dari Ibu apa untuk PSC ini? Bagi masyarakat Kota Cimahi yang membutuhkan layanan kegawat daruratan bisa menghubungi nomor call center bebas pulsa 112 atau 119 atau nomor WA 08232323 8119. Oke, itu saja? Ya. Oke, jadi untuk Anda yang ingin mengakses layanan PSC, saya ulangi lagi, silakan bisa menghubungi 112 atau 119, kemudian atau ke 082323238119. Oke, sepertinya waktu kebersamaan kita di acara Radio Talk hari ini harus berakhir. Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir hari ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim WA di 085161280929 ataupun yang sudah menelepon melalui 085161280929. Saya Titik Pradita pamit, terima kasih, sampai ketemu lagi dan dadah.